Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani untuk seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Putri Zain kembali hadir menyapa Anda dalam program Ayo Bertani. Kali ini pemirsa kita tidak ada di pertanian ataupun di persawahan, tapi kita berada di pertambakan. Salah satu tambak udang faname milik Pak Yon yang berada di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Kita ingin mengetahui seperti apa pembudidayaan udang faname ini dan apakah ini memiliki income yang lumayan untuk kita dan juga bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Seperti apa kira-kira bisnisnya? Jangan kemana-mana, tetap saksikan keseruan kami di Ayo Bertani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tamu rupanya. Iya, halo Pak. Halo. Saya Putri. Pak Yon, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat, Iya, kabar nampaknya baik. fresh, Oh, bugar fresh ya, Bu, Pak? tetap semangat. Tetap segar. Iya. Kali rasanya hari ini kita langsung berada di tengah-tengah tambak udang milik Pak Yon ya Pak. Iya. Tapi sebelum itu Pak, Bapak kegiatannya apa aja sih? Kayaknya sibuk banget ini Pak. Ya, ketepatan kegiatan budidaya ini hanya sebagai budidaya sampingan lah kalau boleh dibilang. Kalau yang sebenarnya saya juga seorang anggota TNI yang masih aktif berdinas, Mbak. Oke, sudah Iya. sejak dari tahun berapa Pak tergabung jadi anggota TNI? Kalau anggota TNI kurang lebih sudah 31 tahun. 31 Iya, tahun, sudah mau pemirsa. purna. Berarti siap Pak Komandan. Ya? Siap, oke, makasih Mbak. Berarti Iya. itu kegiatannya ya Pak? Iya Mbak. Buka tambak ini kan tadi Bapak bilang kerjaan sampingan aja lah Iya, gitu kan. iya, benar. Karena kerjaan utamanya anggota TNI. Dari Iya. tahun berapa Pak kalau ini sampingan? Kalau ini saya mulai budidayanya dari mulai tahun 2018. 2018 tapi Iya. sudah sebesar ini Pak. Iya benar, diawali dari yang satu, dari ujung pertama Yang tuh pertama kolam kita satu masuk ya? sih ya benar, itu petak satunya. Itu pertama kali Pertama Pak? kali. Sampai budidaya. akhirnya punya sebesar ini sampai belakang. Siap benar, kurang lebih 12 kolam Mbak. Ya. 12 kolam. Kalau Iya. boleh tahu Pak, ini berapa luasnya sih untuk tanahnya sendiri Pak? Kalau luas tanahnya ini kurang lebih sekitar 16 rantai. 16 rantai. Iya, oh, nggak nyampe 1 pemirsa. hektar ya, 16 rantai. Dia itu ada juga tempat kayak peristirahatan juga ya Pak? Itu Iya, dibuat sendiri itulah juga gubuk Pak? kita, istana kita. Iya, tempat peristirahatan malam. Apa jangan-jangan Bapak lebih lama di situ Pak daripada di rumah Pak? Kalau sebenarnya di sini saya hanya kegiatan sampingan. Setelah jam dinas saya meluncur kemari. Kalau kecuali hari Sabtu Minggu lah, ketepatan saya juga kan sudah dinas di veteran, administrasi, jadi kerjaannya banyak administrasi. Jadi sore setelah selesai jam dinas saya kemari, itu pun terkadang. Dan di sini juga saya juga kan pakai anggota, ada karyawan kita. Wow, Iya. kali-kali Bapak TNI Ya. kita ini siap Pak. Alhamdulillah Mbak ya. Pak, ini luar biasa sekali ya Pak. Kita masuk langsung disuguhkan dengan kolam-kolam tambak yang Iya. sudah besar sekali. Ternyata sudah dari 2018. Siap. Ini tambak udangnya hanya jenis faname saja Pak. Khusus budidaya udang paname. Kenapa nggak mau udang-udang yang lain Pak? Karena ya memang inilah spesial khusus untuk budidaya udang paname. Karena kalau udang-udang yang lain seperti windu itu kayaknya nggak cocok dengan budidaya seperti ini. Ini kan polanya intensif Mbak. Intensif. Intensif, Itu ya. itu seperti apa Pak? Intensif itu kita dengan lokasi yang kecil kita mengharapkan hasil yang besar. Oh seperti itu. Iya, makanya kita pasang seperti itu kincir setiap satu petaknya kita ada 2 kincir. Oke, Gitu, itu ya. namanya pembudidaya intensif Intensif, ya Pak bener ya. ya. Pengen dengan lahan yang kecil, Tapi pengen hasilnya hasil yang gede, banyak. gitu. Iya. Tapi ini nggak kecil pemirsa, ini Oh, besar loh. alhamdulillah kalau menurut Mbak besar ya. Tapi Pak, apa Iya. sih awalnya yang ngebuat Bapak ini sudah sebagai anggota TNI nih, pada Iya. akhirnya ngebuat oke aku mau pengen deh tambah udang gitu. Kenapa nggak budidaya ikan misalnya Pak atau lobster dan lain-lain tuh kenapa Pak? Ya sebenarnya
Diiringi dengan kegiatan saya sebagai seorang TNI yang mendekati purna lah. Kalau sekarang ini kan kadang-kadang yang mau masa persiapan pensiun, kadang-kadang sudah pensiun bingung mau cari kegiatan apa, Mbak. Nah, saya entah gimana bisa tercetus, bisa untuk membuat budidaya udang faname ini. Alhamdulillah saya awali dengan 1 petak dan sekarang bisa jadi 12 petak. Mudah-mudahan ini nanti jadi bekal untuk ya di hari depan saya dan anak-anak saya, itu aja, Benar, Mbak. bisa jadi investasi jangka panjang ya, Benar, Pak, benar, ya. benar. Dan Jadi, untuk memotivasi masyarakat yang di desa Tanjung Rejo ini, kalau bisa ya ayolah kita dengan maaf cakap jangan pernah berpikir oh harus modal besar, harus tidak, gitu, Mbak. Tapi sebelum tadi kita masuk ke desa ini ada juga ya Pak beberapa tambak Ada, ya. iya, Jadi bukan hanya tambak udang Iya, Tayon aja, tapi iya, memang di sini iya. juga banyak gitu Benar, ya Pak benar, di benar, daerah benar, iya. desa Tanjung Rejo ini. Iya. Nah Pak, tadi kan udang faname gitu Iya. ya. Susah nggak Pak untuk ngurus udang faname ini? Kalau menurut saya, budidaya udang faname ini sebenarnya kalau dikatakan orang sulit, bagi saya tidak. Kenapa? Karena udang ini saya kayaknya sudah menyatu di hati saya. Karena apa? Ya disinilah untuk masa depan saya, masa depan anak-anak saya rasa itu. Iya, dan tergantung sama orangnya juga ya Pak ya. Benar, kalau benar. Jadi untuk seberat budidaya. apapun, pekerjaan apapun, kalau nggak diparengi dengan rasa ikhlas itu ya susah, Mbak. Mungkin nggak sejiwa gitu. Tapi kalau saya budidaya udang faname ini udah sejiwa dengan saya. Oke, Pak, tapi kalau misalnya budidaya udang faname kan kita tahu pakai kolam-kolam gini kan, Iya. Pak. Apa yang harus dipersiapkan? Karena kalau dilihat dari kolam pertama sampai kolam ini tuh ada terpal, ini apa gunanya ini, Pak? Oh begitu, Mbak ya. Jadi kalau untuk budidaya udang faname ini seperti saya sampaikan tadi, jadi budidaya udang faname ini sifatnya intensif. Jadi saya harus menyiapkan seperti terpal-terpal ini supaya apa? Supaya perawatan di budidaya ini itu akan nyaman. Dan udang faname ini memang kehidupannya seperti ini, bukan seperti udang windu. Kalau windu dia maunya di kolam tanah, kalau diterpalkan ini dia tidak bisa. Gitu loh. Jadi ini memang merupakan suatu kebutuhan daripada budidaya udang faname. Berarti itu Iya. suatu kebutuhan yang Kebutuhan harus yang harus dipenuhi ya, Pak dipenuhi, ya. ya. Kalau airnya nih, Pak, airnya tadi kita kan Iya. ngelihat ada masing-masing kolam punya kincir. Kincir ya namanya, Iya, Pak? kincir benar-benar. Kincir itu emang harus. Memang harus. Kenapa, Pak? Karena dari padatnya tebar tadi, pola intensif tadi. Ini yang seyogianya dia tebar bibit kita, kalau mungkin nggak pakai kincir ya mungkin tebarnya hanya 10.000, Mbak. Ini saya tebar kurang lebih 100.000. Jadi dia kincir ini untuk membantu oksigen daripada udang tersebut. Jadi, Terutama di malam hari. oh seperti itu. Iya. Jadi yang harusnya bisa biasanya 10.000 gitu Pak, Iya. jadi bisa 100.000 gitu lebih Iya, banyak. bener, Karena dibantu bener. pernapasannya gitu lah kita bilang ya Pak ya. Terus dengan penghasilannya tadi itu juga yang seyogianya mungkin hanya panen 100 kilo, 200 kilo. Kita punya targetkan 1 petak ini minimal harus di 1 ton. Oh Begitu. gitu, sudah ada Iya. targetnya ya Iya, Pak. kita juga usaha harus punya target lah, Mbak. Benar Pak, Iya, harus punya target. iya, Jadi iya. kincir ini aktif 24 jam. Ya contohnya sekarang ini pas proses ngasih makan namanya. Jadi ini kincir kita opkan karena apa? Ini di siang hari, tapi kalau kita kasih makan di malam hari, ini kincir harus tetap on, harus tetap ready karena di malam hari udang faname ini sangat membutuhkan oksigen. Oke. Jadi ini jam pakan siang kami opkan supaya apa? Dia merasa nyaman untuk mengkonsumsi makanan yang kita siapkan. Oke, berarti nanti berapa jam lagi untuk dihidupin lagi Pak? Ini kurang lebih paling lama 1,5 jam. 1,5 jam lagi. Iya, Jadi iya. proses mereka ngasih makan gitu. Iya, ini contoh lah anak-anak pider kita kan lagi kasih makan ya kan. Jadi lagi Makannya apa Pak? pelet. Pelet Iya. biasa atau memang pelet dibuat sendiri? Pelet pabrikan. Bawa pelet pabrikan. Pelet pabrikan, iya. Pakannya pelet pabrikan. Nah, Oke, jadi tinggal ditebar aja ya Pak ya. iya, tinggal Ini ditebar ada aja. waktunya? Ada. Pagi. Pagi ini sudah umur 45 hari, kita sudah ngasih makan 4 kali. Pagi jam 7, siang jam 12, sore nanti jam 4 sore, malam jam 9 malam. Oh, berarti udang faname ini kayak kita juga ya Pak, kayak Iya, manusia ya, sama makan kayak pagi, bener. siang, Iya. malam itu di ketiga kalinya itu semuanya makan pakai
makanan yang sama? Sama, makanan pabrikan semua. Oh, makanan pabrikan. Iya. Tidak ada vitamin mungkin, Pak? Oh ada, tetap. Jadi sebelum kita memberikan pakan, contohlah seperti tadi ini kan, selesai memberikan pakan, itu anggota langsung mereka menimbang pakan jam berikutnya. Itu langsung nanti mereka dicampuri dengan campuran pakan nutrisi namanya, vitamin, dengan yang lainnya lah. Jadi memang ada campurannya Ada, ya, Pak? ada. Campurannya kita beli dari pabrikan atau diolah sendiri? Ada yang beli dari pabrikan, ada yang kita olah sendiri, Mbak. Ada yang diolah sendiri. Iya. Jadi itu untuk ilmu-ilmunya dari mana, Pak? Wah, kalau cerita ilmu, Mbak, namanya kita budidaya ini ya kepengen selalu belajar dan sampai dengan sekarang juga kita masih belajar. Yang intinya kita rajin membuka YouTube, di situ juga banyak ilmu pengetahuan. Kita sering komunikasi dengan para teknisi. Kita kan juga ada namanya komunitas budidaya udang Panami. Oh, ada juga komunitasnya? Ada. Udah rame dong berarti Wah, anggotanya? udah rame, se-Indonesia pun ada. Se-Indonesia. Iya, benar. Jadi mungkin banyak dapat informasi dari situ Bener, juga ya, Pak, iya. ya? Untuk bagaimana cara pembudidayaannya. Bagaimana curi budidaya yang baik. Vitaminnya. Ya. Bener, ya. Iya, Pak. Oke, Pak, berarti ini lagi proses dikasih makan ya? Kasih Feeding makan. kan namanya ya, Pak? Gimana? Feeding namanya. Proses feeding, bener. Proses feeding. Jadi si kincir airnya itu dimatikan Di semuanya. orban, ya. Pak, tapi mau tanya nih, kita kan kalau misalnya membudidaya ikan ataupun udang gitu, pasti Iya. kan dipikirkan juga airnya. Iya, bener. Ini airnya dari mana nih, Pak? Dari pump biasa, dari sumur bor kah? Oh tidak, jadi untuk budidaya udang Panami ini dia membutuhkan kadar asin, membutuhkan mineral. Jadi udang ini kalau sekarang di perairan saya memakai sumur bor. Ketepatan sumur bornya yang itu yang ada dragon birunya itu kedalaman kalau di sini kedalaman 6 pipa. Jadi itu mendapat salinitas atau kadar asinnya kurang lebih 22 ppt. 22 ppt itu Iya. apa, Pak? Dia kadar asinnya mencapai 22. 22, iya. Harus 22? Ya enggak juga, ya minimal dia 10. Oh, minimal 10. Iya, tapi kalau 22 kita sudah merasa nyaman. Karena apa? Apalagi di Paranggi dengan sekarang ini banyak curah hujan yang tinggi. Iya, benar. Jadi kalau dia bercampur dengan curah hujan, dia air kan akan menjadi tawar begitu loh. Terus nanti proses dia udang ini sifatnya kan ganti kulit. Begitu dia berganti kulit, salinitas kita rendah, dia akan jadi gagal molting namanya atau gagal ganti kulit. Oh, gitu. kalau gagal ganti kulit bisa menyebabkan mati? Atau Mati, 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 udang tadi mati. makanya untuk kualitas air ini juga Iya, harus kita jaga. Kalau untuk kedalaman, Pak, apakah udang faname ini memang ada terkhusus gitu? Kalau misalnya udang faname harus kedalamannya berapa gitu, Pak? Ada, sebenarnya kalau sesuai dengan SOP-nya budidaya udang Panami ini, dia di kedalaman minimal 1 meter kalau kita mau yang tebar padat. Minimal 1 meter, tapi saya tidak sampai itu karena melihat daripada keadaan, kondisi kolam kita. Jadi kita ini hanya kurang lebih kedalaman 80 cm. 80 cm 80 cm, ya. Gitu ya. Pak, ada lagi nggak mungkin treatment khusus untuk udang faname ini? Apakah airnya harus terus diganti? Atau airnya diganti ketika sudah panen saja? Atau seperti apa, Pak? Nah, sebenarnya kalau untuk budidaya ini sifatnya kondisional. Jadi kalau memang dia belum perlu kita ganti, kita juga nggak akan ganti. Dan ini juga air juga kita selalu cek. Pagi, sore ini kita akan selalu cek. Jadi yang kita cek itu minimal kita membaca parameter air atau perkembangan air, yaitu apa? pH-nya, zat kasamannya, suhunya, salinitasnya, sampai sedemikian lah. Oke, kita tahu air ini harus diganti apa, Pak? Mungkin ada pertandanya? Ada, jadi pertandanya dari hasil cek air yang kita lakukan tadi setiap harinya. Oh, gitu. Setiap pagi dan sorenya. Jadi apabila contoh asamnya tinggi, pH-nya melonjak ringnya lebih daripada 0,5, kita harus melakukan aplikasi. Dan aplikasi apa? Itu yang menentukan nanti daripada cek parameter air tadi. Oke, Gitu, berarti ya. Bapak nggak ada tim khusus, Bapak langsung yang ngecek? Enggak, dengan anggota lah, dengan karyawan lain kita, gitu. ya. Jadi kalau Mungkin, pagi nanti saya nggak ada, anggota yang cek ada airnya, nanti mereka kirim melalui HP lah, melalui HP.
Jadi untuk alatnya udah lengkap ya Pak? Sudah lengkap, ya. Jadi nggak perlu lagi kita sewa orang atau panggil orang untuk cek ini semua ya Pak? Kita pakai alat manual namanya test kit. Test kit? Iya, test kit itu kayak pengukuran. Sama seperti kalau kita perempuan cek kehamilan, sama seperti gitu. itu ya. Tinggal dicek aja ya Pak Iya, ya, paham bener. terlihat semua kadar-kadarnya. Iya. Jadi total ini sudah ada berapa kolam Pak? Surang ini semuanya ada 12 kolam, satu ini saya pakaikan tandon, sementara ini tandon lagi saya cuci bersih. Karena airnya udah mulai kotor, kalau lagi kita buang. Lagi kosong, ya. Yang tempat budidayanya apa 12 itu dipakai atau beberapa kolam aja Ini Pak? yang 12 kolam untuk sementara saya lagi lakukan putaran, namanya putaran. Jadi ini yang masih ada udang kurang lebih 4 kolam. Yang 4 kolam inilah karena ya maaf lah kalau macam kita ini kan gaji juga kan ya minim Mbak ya kan. Jadi dari usaha ini untuk mengembangkan untuk periode berikutnya. Jadi nanti ini akan kita parsial, nanti untuk beli benur. Kita parsial lagi, kalau bahasa parsial namanya mengurangi daripada isi yang di kolam ini. Itu nanti untuk beli pakannya seperti itu. Jangan-jangan omsetnya lebih banyak dari sini ya Pak ya? Jangan dijawab dulu Pak. Pemirsa, kita akan kembali lagi berbincang dengan Pak Yon seperti apa bisnis dan juga omset dari pembudidayaan udang Faname itu. Jangan kemana-mana, tetap di Ayo Bertani. Ayo Bertani. Nah pemirsa, kembali lagi bersama kami di Ayo Bertani, masih bersama dengan Pak Yon selaku pembudidaya udang Faname di Desa Tambakrejo ya Pak. Ya benar Bu. Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Pak, tadi kita udah cerita ya Pak, ini bagaimana sanitasi airnya, juga kita udah bercerita tentang kolam, bahkan luas si tambak ini. Putri mau dong Pak ditunjukin mungkin bagaimana cara panen. Cara panen. Kalau cara panen nanti kita arahkan ke peta 2-nya. Ya, Pak? Oke, kita ke sana dulu. Ini kolam yang di depan ya, Pak ya? Oke, kolam di depan peta 2-nya. Kolam mau diparsial. Mau kita parsial, mau kita kurangin. Ini pakai jala manual. Pakai jala manual. Langsung dilempar gitu ya, Pak? Nanti saya yang lempar, Gitu. Untuk parsial. Besar nggak itu, Pak, jalanya? Jalannya ini kurang lebih 6 hasta, tapi kemampuannya kalau memang full udang bisa naik 30 kilo sekali jala. Oke. Iya. Oke, kita mungkin langsung aja ya langsung Pak aja ya kita ini kan, kita praktekkan lah ya, kita mau ambil sampling sekalian biar tahu. Kita mau ngeliat nih langsung pemirsa seperti apa parsialnya. Oh, ada talinya, dimasukin ke tangan. Ini kalau orang tidak berpengalaman nggak bisa ya Pak ya? Iya, semuanya harus pakai skill ya. Sedikit Mbak, nanti basah. Ini kita menjauh nih bro. Iya, Wah, inilah dia udangnya. Kelihatan ya Pak ya? Iya, langsung dia. Langsung kita tarik. Inilah yang membuat kita semangat ini ya. Semangat untuk datang kemari selalu. Lihat, waduh nggak muat jalannya Dek, Mbak. Oh, ternyata nggak muat ya Pak? Iya, perasaannya nggak muat jalannya. Wah. Cuman inilah namanya ini parsial, fungsinya apa? Mengurangi biomas atau mengurangi kepadatan udang yang di dalam. Jadi ini udang kurang lebih umur 45 hari. Jadi kalau taksiran saya ini kurang lebih masih size 200 ekor. Masih size 200 ekor. Iya. Wah, banyak sekali nih pemirsa. Iya. Oke, langsung letak di tempat ya Pak. Ini kayaknya nggak sanggup saya ngangkat sendiri nih Mbak. Oh iya? Iya, banyak ini Mbak. Kita mau dibantu Pak, boleh dibantu? Ini biar anggota bantu. Soalnya saya juga nggak sanggup Pak, ngangkat beban hidup saya itu juga nggak sanggup Pak. Alhamdulillah. Wah, banyak sekali ternyata. Iya. Oke. Ya. Nah, inilah dia hasilnya Mbak. Pak, dia bisa dipegang nggak? Kalau dipegang gigit nggak? Dia gigit sih enggak, cuma nyucuk.
Kalau kita pegang kepalanya ya. Iya, kalau kita pegang kepalanya. Jadi kalau kita mau pegang ya seperti ini. Ambil kumisnya ini aja. Oh gitu, boleh coba pegang ya Pak? Boleh? Oh, Ah, seperti ini ternyata dia. Masih Ini ukurannya AB. berapa hari nih Pak? ini 45 hari. 45 hari, Iya. tapi sudah bisa dijual. Sudah bisa kita untuk pasarkan. Oh, sudah bisa dipasarkan ternyata Iya. sekali. Iya, sudah kita pasarkan. Kamu balik aja ya lagi ya. Iya, makasih Mbak. Pak, tapi kalau boleh tahu nih Pak, untuk Iya. pemasarannya ini kemana aja Pak? Kalau saya khususnya pribadi, saya membuat budidaya udang Paname ini untuk produksi sendiri. Jadi kebetulan untuk pengepulnya atau suppliernya itu anak kita sendiri. Oh, anaknya sendiri. Berarti Iya. anaknya ada yang kerja di Iya, pasar langsung ya ada, Pak, ya? iya. Tapi Dialah yang untuk menjualnya. kerja sama mungkin sama pihak restoran gitu ada nggak Pak kira-kira? Kalau untuk pihak restoran masih belum ada. Jadi kita panen, kita kalau sekarang ini dibawa ke pasar Cemara namanya, pasar Cemara Iya, di tempat pasar iya. Di situ kita jual. Terus rata-rata biasanya pembudidaya orang sini juga memberikan hasil udangnya kepada anak kita juga. Oh, kalau misalnya masyarakat-masyarakat di sini, Masyarakat kita begitu mereka parsial panen itu menghubungi anak. Dulunya cuma saya sekarang udah fokus ke produksi, fokus untuk budidaya. jadi yang penjualnya tinggal anak aja Iya, ya, tinggal anak Pak, aja. ya? Jadi kita untuk produksi aja. Oke, tapi kalau untuk jualnya keluar kota, Ya, jadi kita kalau misalnya pasaran di Pajak Cemara berlebih, kalau untuk yang size besar kita size 50 ekor tuh sudah kita bisa buang keluar. Contoh kita buang ke Porklang. oh jadi ekspor Iya, juga ekspor ya? juga, iya. Sampai sekarang kah atau Sampai sesuai sekarang. kebutuhan? Sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Tapi ya? kalau kebutuhan kita masih sini, ngapain kita kirim keluar? Benar. Masyarakat kita aja masih kurang, kita kasih keluar. Kasihan dong. Benar-benar. Ya kan? Jadi Ya. kita harus memadai dulu yang ada di kota benar, kita ya, di kota Pak. kita, Ya. iya. Kalau untuk di pasaran sendiri, Pak, harga Iya. udang Paname ini berapaan? Kalau size 200 seperti yang kita ini, ya alhamdulillah ini sudah bisa dijual sama anak harga 40.000. 40.000 per Iya, kilo. per kilonya. Gramnya Iya. gitu ya. Itulah hebatnya Paname ini, budidaya udang Paname ini. Jadi kecil pun dia sudah bisa jadikan uang. Iya, benar-benar, Pak. Ha-ha. Jadi sudah bisa harganya juga lumayan ya. Sudah Pak? lumayan. Pak, tapi untuk sistem kita mempanennya itu seperti apa jangkanya? Contoh seperti hari ini kan kita sekalian sampling kita, sekalian kita parsial. Ini parsial yang pertama. Ini rencana saya mau kita ambil kalau ini ABW 5 gram kita ambil 100 kilo. Berarti berkuranglah benur 20.000. Ya. Begitu. Jadi kalau ini benur 100.000 nanti tinggal 80.000. Nanti 2 minggu kemudian kita akan parsial lagi kembali. Untuk memenuhi target kita dalam satu kolam ini kita harus bisa mencapai minimal target kita satu petak ini dapat 1 ton. Minimal 1 ton. Iya. Biasanya Pak kalau panen itu untuk durasi berapa? 2 bulan kah? 1 bulan Durasi sekali panen gitu? ini kurang lebih kalau saya kondisional. Yang jelasnya dia bisa 90 hari, bisa 100 hari. Kalau memang pasaran masih umur 80 hari sudah meminta dan pasaran sudah oke, secara hitung-hitungan dagangnya sudah oke, ngapain kita tahankan, kita panen. Tapi kalau untuk efektifnya pembudidaya yang ini, ya mungkin sampai 120 hari, 4 bulan. Itu maksimalnya, Maksimalnya, ya Pak, maksimalnya, iya, 120 maksimalnya. hari. Tapi kalau misalnya ngerasa sudah sudah bisa dipasarkan, Oh ya iya, udah, kita dan panen. sudah hitung-hitungannya gitu sudah dapat oke ini dah. Tapi untuk panen sendiri apakah ada waktunya Pak? Misalnya baiknya pagi nih, jam segini, malam nih, atau gimana Pak? Sebenarnya nggak ada sih, cuman ya efektifnya kita panen udang ini kalau bisa ya di pagi hari, siang atau sore paling lama, jangan malam lah, malam kasihan juga yang kerja. Yang kemudian ada namanya treatment sebelum panen. Apa tuh Pak? Jadi treatmentnya itulah tadi, kita ke pakan tadi seperti yang saya sampaikan tadi, itu setiap harinya kita konsumsikan pakan dengan aminox supaya apa? Kulitnya itu mengeras, cangkangnya itu, jadi bobotnya pun, iya. Jadi udang itu lebih padat gitu loh. Oke, jadi memang sebelum panen itu ya ada dulu treatment khususnya. Ada treatment ya, Pak? khususnya sebelum panen. Kita panen. Pak, tapi ini Putri ngelihat di airnya ini kok ada buih-buih gitu Pak di ujung sana. Ya, Itu apa ya? itulah yang saya sampaikan tadi. Jadi buih-buih tadi itu akibat dari kita aplikasi daripada obat tadi, bakteri yang seperti kita sampaikan PSB, dia bakteri pengurai. Nah, setelah kita aplikasi, kita aktifkan kincir. Nah,
kalau bahasa kami di sini lade atau mungkin yang akan menjadi amonia itu akan naik dan itu wajib kita buangin, kita tanggokin seperti awal tadi. Kita berarti buangin jatuhnya karena bakteri. iya, kalau enggak itu amonia. Udang itu lebih suka makan kotoran seperti itu daripada makan pabrikan yang disiram dengan anggota. Begitulah. Makanya kalau bisa udang ini memang harus bersih. Kotoran di bawah itu harus bersih, klosetnya itu harus bersih supaya apa? Tidak jadi amonia. Karena kotoran atau pisis udang tadi itu baunya luar biasa, Mbak. Oh iya, Pak. Baunya luar biasa, iya. Bau amis gitu ya, Pak? Bau amonia. Amoniak. Menyengat. namanya ya, Nah. menyengat. Terus itu kalau kita rasa di badan kita kalau pas kita turun menyipon atau membersihkan kotoran itu akan gatal badan kita. Itu pertanda bahwa Vibrio atau racun di bawah sudah tinggi. Oh gitu. Iya. Jadi memang kenapa harus dibuang ya, Harus Pak, si dibersihkan. buih-buih ini ya, Iya, Pak? harus dibersihkan. Oke. Nah, Pak, itu kenapa kincir airnya mati nih saat kita panen? Karena ya supaya apa? Kita kan tebar pakan, bau pakan ini luar biasa bagi udang ini. Udang kan menyerang. Jadi kita manen itu nggak palah ke jalan ke sana, jalan kemari. Cukup kita jalan di sini aja, di satu tempat aja. Dia akan datang sendiri dengan sendirinya. Jadi makanya kincir Iya. angin ini harus Iya. dimatiin. Iya. Ya, Pak, harus Harus di-off-in. dimatiin. Coba no, kalau memang apa jalan lagi aja, coba jalankan lagi. Jalankan lagi biar nampak Mbak ini. Nah, udangnya biar nampak ngumpul lagi. Ini akan Saya lebih ramai, akan lebih ramai lagi nih karena Speechless gitu loh, Pak. Iya. Pas waktu itu ternyata dia langsung Wah, kan Lompat-lompat. langsung ngumpul dia Iya, kan. benar, Pak. Jadi nggak susah udang panami ini. tapi untuk bibitnya sendiri kita harus Beli. Beli. Iya. Oh, kita beli. Beli di hatchery Bibitnya ini. berapa, Pak? Kalau kita beli di hatchery itu kurang lebih harganya Rp50. Rp50 Per ekor. Oh, Rp50 Per ekor. perak ya, Pak? Iya, 50 50 perak. Per ekor, gitu per ekor udang. Biasanya untuk bibit satu kolam ini berapa? Ini saya tebaran 100.000. 100.000 bibit. Iya, 100.000 bibit. Cukup juga besar ya, Pak ya? Iya, jadi 100.000 kita nggak usah muluk-muluk, target di 1 ton. Oh, gitu. Nah, lihat. Ya kan, dia kan ngumpul lagi dia. Rame dia. Langsung dia ya, Pak ya? Iya, Untuk biasanya sekali panen bisa dapat berapa banyak, Pak? Berapa ton? Kalau untuk parsial ini, Iya. kalau untuk parsial ini kita pakai hitungan, pakai target. Oh, Biasanya jadi berapa, target Pak? seperti ini kita contoh kalau kita ambil 100 kilo, ini 100 kilo, ini berarti 20.000 benur kita pangkas sudah. 20. 1.000 benur, berarti di dalam tinggal 80.000 benur lagi. Oh, jadi kayak ada perkiraannya gitu ya, Pak? Bukan ada perkiraan, ada hitungannya. Oh, ada hitungannya. Kenapa? Bagi akhir nanti kita panen akan kita hitung. Jadi benur yang kita masukkan 100.000 itu mencukupi nggak? Atau Benur itu apa, Pak? maaf, sorry. Jadi benur itu bibit tadi ya, Oh, bibit udang tadi, bibit. Oh, bibit iya, udang iya, yang iya. kita Jadi kadang-kadang sering keceplosan dengan bahasa budidaya. Jadi bibit udang yang kita panen tadi, yang kita masukkan tadi akan kita hitung kembali. Kita masuk 100.000 kan. Contoh ini kita ambil 100 kilo, ini beratnya size 200 ekor. Berarti 20.000 ekor bibit yang sudah kita ambil. Berarti sisanya di dalam 80.000 ekor lagi. Jadi kalau kita hitungkan lagi di dalam berapa kilo? Berarti kurang lebih di dalam ada 400 kilo udang lagi. 400 kilo udang Iya, lagi iya. yang bisa dipanen nantinya ya, Pak ya. Yang nantinya kalau kita ambil lagi 2 minggu lagi, dia akan jadi besar. Mungkin jadi size 100 contohnya ya kan. Itu nanti akan kita ambil lagi. Mungkin kita ambil 150 kilo lagi. Jadi kan 150 kilo kalau sudah size 100, berarti kan dia 15.000 benur lagi. Sudah berkurang lagi. Jadi tinggal 65.000 benur lagi. Jadi kalau 65.000 benur, kalau memang benurnya itu bibitnya cukup tadi masih 65.000 kali ABW 10 gram berarti di dalam sudah bertambah jadi 650 kilo. Wah, ternyata Wah, begitulah. kayak matematika ya, Pak ya. Iya, Harus benar. pintar Jadi matematika, pemirsa. di sini ini budidaya itu lengkap, kimianya juga harus pegang, matematikanya juga harus pegang. Banyak yang harus dipegang Marketingnya ternyata. juga harus pegang, begitu lah kira-kira. Marketingnya adalah salah satu hal Iya. yang memang harus kuat Iya, ya, Pak, iya. marketingnya. Nah, beruntungnya Bapak punya anak yang langsung di Iya, pasar ya, iya, Pak. Jadi langsung ya udah subsidinya ke pasar Iya. aja. Karena sudah merasakan enaknya jadi pedagang mungkin dia ya. Jadi disuruh kuliah nggak mau, udah Pak aku jadi pedagangnya aja. Bapak di kolam aja. Ya udahlah, namanya untuk anak kan kita juga usahain untuk anak. Makanya kita sebagai orang tua sekarang
lagi ciptakan produksinya untuk anak. Luar biasa sekali. Alhamdulillah. Baiklah pemirsa, karena kita sudah Iya. panen udangnya, ya nggak enak rasanya Pak kalau nggak digoreng ya Pak ya. Iya, benar-benar. Kita mau cicipin juga. Boleh, boleh. Rasa Nanti kita udang cicipin Paname ya. ini kayak apa ya Pak? Oh iya, alhamdulillah mudah-mudahan ketagihan dan mau kemari lagi. Oh mau kemari lagi. Lebih ketagihan dia kalau Oke. gratis ya Pak? Benar sekali. Insya Allah nanti kita bawa pulang juga untuk Oke ke rumah. pemirsa, Yuk. jangan kemana-mana. Iya. Kita akan kembali lagi ya untuk nyicipin Boleh. udang Paname. Iya. Tetap di Ayo Bertani. Ayo bertani. Nah, pemirsa kembali lagi bersama kita di Ayo Bertani, masih bersama Putri dan juga Pak Yon ya. Sesuai janji kita di segmen kedua tadi ya Pak. Iya, Tak benar. elok rasanya kalau kita langsung datang ke tambak udang nggak rasain udangnya Pak. Oh betul lah, sayang sekali rasanya kalau udah datang ke tambak kita ini nggak menikmati rasa Iya, udangnya. Kan apalagi gitu. nggak bawa oleh-oleh udangnya ya Pak. pasti dong, pasti. Nah, iya. pemirsa jadi kita udah langsung disuguhkan ya. Iya. Ini langsung digoreng ya Pak ya? Iya, Diambil digoreng. langsung digoreng Iya, ya Pak. Jadi masih benar-benar hangat. Kita mau rasain dulu gimana sih rasa udang ini ya Pak? Iya. Udang apa tadi Pak? Namanya udang Paname. Paname. Iya. Ya, para kameramen tunggu dulu saya dulu ya. Iya, Pak, coba Mbak. silakan, Pak. Oh iya, coba. Kita coba dulu Oke, Pak. kita coba. Jadi ukurannya bisa lebih besar lagi nggak Pak? dari Bisa, masih 4 kali lipat lagi lebih besar. ini? 4 kali lipat Iya. bisa lagi lebih besar Iya. Pak. Tapi kalau biasanya untuk dipasarkan yang kayak gini udah bisa dipasarkan nggak? Ini sudah bisa kali dipasarkan. Nah, sudah sangat bisa sekali dipasarkan. Kita bawa pulang juga udah bisa Oh, kali ya, Pak, ya? bisa kali, yakinlah. Oke. Apa sih Pak mungkin bedanya udang Paname ini dengan udang-udang yang lain? Mungkin dari rasanya ada yang beda. Kalau dari rasa, kalau saya jujur karena saya pembudidaya udang Paname ini, ya saya lebih cenderung ke udang Paname ini. Yang pertama kita tinggal ambil lagi hidup langsung kita masak dan rasanya mungkin Mbak nanti bisa merasakan akan lebih manis. Cobalah. Kita rasa ya, Ya kita rasa ya sama-sama. Sedap. Ya. Manis. Mm-mm. Pak produsernya mau nanti ya Pak ya? Iya. Manis ya Pak rasanya? Manis. Dan teksturnya itu lebih lengket gitu ya? dia? Iya, karena ini kan udang masih baru, masih lagi hidup langsung kita masak. Jadi seperti itu. Dia belum kena es lagi. Oh belum kena ya? Iya. Jadi memang baru langsung dari tambaknya langsung Iya, kita benar. goreng ya Pak Iya. ya? Jadi memang pemirsa kalau ngeliat ukurannya ini memang ukuran udang yang kayak dimasak-masak di rumah ya? Iya. Ini seperti ini. Kalau Iya. ini sudah layak untuk konsumsi, untuk langsung layak dipasarkan. Gitu. Berarti Bapak udah sering lah ya makan udangnya Pak? Bosan ya? Bosen, kalau bilang bosen enggak juga sih. Ya buktinya ini masih mau kita makannya ya kan. Apalagi kamu Pak mau kali kan? Oke. Pak tapi boleh dong sedikit dijelasin ini di belakang kita nih ada apa aja Pak? Kalau untuk di Ini belakang ramuan ini namanya untuk aplikasi untuk pakan, aplikasi juga untuk air. Jadi terdiri dari ini enzim, ini namanya, ini buatan sendiri yang warna biru putih ini, tapi masih belum jadi dia, yang ini. Ini namanya PSB. PSB apa? Pak? PSB itu namanya fotosintesis bakteri. Oke. Ini terbuat dari micin, terus telur dengan terasi. Habis itu kita fermentasikan, kita jemur selama Berapa kurang hari? lebih, ya paling cepat dia 3 minggu jadinya. Paling cepat 3 minggu. Paling cepat Itu 3 sudah minggu. bisa dikonsumsi. Bisa diaplikasikan ya. Itu Oh, ini namanya dicampur? hasilnya, ya hasilnya nanti namanya ini bakteri Rhodobacter. Oh. Sifatnya dia untuk fungsinya pengurai. Jadi contoh dalam budidaya ini kita kan kadang-kadang ada namanya oper pakan. Jadi oper pakan itu nanti ujungnya bisa jadi limbah. Terus akibat dari kita aplikasi untuk pengurai bakteri itu juga bisa jadi nanti limbah, kotor di bawah. Nah inilah Rhodobacter inilah yang untuk mengurai limbah di bawah, untuk menghindari namanya kalau di dalam air itu kalau bahasa kami vibrio. Vibrio itu racun yang nanti kalau dimakan udang akan jadi penyakit. Oh. Nah inilah nanti PSB ini sebagai senjata kami sebagai Rhodobacter namanya, bakteri Berarti dia pengurai. bisa mengurai virus ya Pak ya? Biar Kalau kayak virus tadi. bukan untuk mengurai virus, pengurai Virus sama penyakit itu beda? beda. Apa bedanya Pak kalau untuk udang? Jadi kalau virus itu dia gimana ya? Seperti kita COVID ini, dia virus itu tibanya bisa melalui penularan.
Nah, Oke. kalau bakteri jahat inilah yang di dalam yang perlu kita urai karena di dalam air kita ini, dalam udang ini, itu namanya ada bakteri jahat dan bakteri baik. Nah, ini yang kita buat ini namanya bakteri baik. Nah, fungsinya Rhodobacter ini untuk mengurai, untuk melawan bakteri jahat yang ada di dasar kolam. Nah Pak, berarti udang faname ini bisa terjangkit penyakit juga? Bisa, contohnya lah, dan sekarang ini yang lagi mewabah di seluruh petani lah, rata-rata petani, itu penyakit WFD namanya. Atau kalau bahasa kita awamnya, mencret. Udang ini juga bisa mencret. Iya. Kebanyakan makan rujak kali Pak. Itu mungkin bisa jadi. Jadi, ya itu solusi awalnya kita harus menekan. Karena apa? Udang tadi memakan kotoran-kotoran daripada itu yang nggak terurai. Yang namanya vibrio tadi dimakan, itulah yang menjadi penyakit sama si udang. Udang jadi mencret, resikonya apa? Minimal dia tidak mau makan. Oh gitu. Kalau udang sudah nggak mau makan, dan resikonya kemudian dia akan mati. Makanya adalah Iya. ramuan-ramuan Ramuan-ramuan ini, ya, Pak. Ini kayak ini, jamu gitu lah ya. Iya. Jadi untuk biar dia tidak sehat gitu. Iya, kalau yang namanya PSB ini saya utamakan gunakan untuk aplikasi air. Tapi kalau untuk enzimnya ini aplikasi air dengan aplikasi pakan. Terus ada bawang putih ini fungsinya juga untuk antibiotik. Terus ini namanya aminok. Aminok ini biasanya saya gunakan dikala molting massal. Udang molting massal itu biasa. Udang ini kan sifatnya pembesarannya ganti kulit, molting atau ganti kulit. Dia itu biasanya di bulan purnama. Jadi ada waktunya bulan purnama itu udang itu akan molting massal. Nah, menghindari itu aplikasi kita campur pakan dengan aminok ini kan begitu. Terus ada namanya ini vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks ini dia untuk menghindari udang yang stres. Udang itu nanti akan bisa kram macam seperti kalau kita manusia ini seperti kena asam urat. Nah, inilah ini. Jadi sama seperti manusia B kompleks. Oke, ada apa lagi? Pak? Terus ini namanya citosan. Citosan ini sebenarnya sih itulah termasuk obat untuk anti mencret kita juga. Iya, Pak. Iya. Terus temu putih ini biasanya untuk kalau di manusia ya untuk lambung lah. Terus untuk pit C, ya pit C itu untuk kekuatan tubuh supaya udang itu Vitamin sehat. ya? Vitamin, iya. Vitamin. Ternyata bawang putih Iya. bisa bermanfaat juga untuk udang. Untuk ya, Pak? udang. Kita juga biasanya kan kalau penyakit-penyakit itu dilawan pakai bawang putih ya, Pak. Iya. Berarti banyak manfaatnya. Dia antibiotik sifatnya. Antibiotik. Iya. Ini dicampurkan ke makanan. Kecampur pakan. Oh, ke Iya. pakan setiap hari. Enggak setiap hari, cuma dengan waktu yang tertentu. Oh, Makanya kita seperti di papan tulis itu kan ada jadwal menu makannya, pagi itu makan pakai apa, siang untuk makan pakai apa, sore makan pakai apa, malam pakai apa. Dan obat-obatan ini dalam siklus ke depan belum tentu kita memakai dengan yang arah seperti ini. Itu akan bisa berubah lagi gitu loh. Oke. Jadi ini dia lah ya, Pak, semua Iya, ini. iya. Ini buat sendiri, Pak. Itu yang PSB ini kita buat sendiri. Yang ini buat Iya, sendiri. karena menghindari ya kos atau pembiayaan. Karena kalau obat-obatan udang ini dominan mahal. Oke. Iya. Itu belajar otodidak, Pak, untuk ngebuat ramuannya ini. Sebenarnya kalau belajar ya itu tadi mulai dari pertama sampai sekarang selalu belajarnya itu banyak, gurunya banyak, referensinya banyak. Referensi dari YouTube, kita ambil referensi dari YouTube, ya dari komunitas, kita mengikuti komunitas, kegiatan-kegiatan itulah. Jadi kita mengikuti begitu. Yang penting intinya dalam budidaya ini kita mengetahui fungsinya bakteri itu apa, fungsinya enzim itu apa, fungsinya mineral itu apa, fungsinya antibiotik itu apa. Itu Tapi aja. kan kita juga harus tahu ya, Pak, ketika memberikan si ramuan-ramuan ini kan ngelihat cuaca dan kondisinya juga. Iya kan. bener. Kadang Aplikasi kan- air juga kita akan melihat nanti keadaan suhu kita bagaimana. Harus aplikasi, nggak sembarang kita aplikasi. Makanya kita ada namanya cek data air atau cek parameter air itu pagi dan sore. Oke. Nah, jadi pemirsa ternyata ya tidak sembarangan untuk memberikan ramuan ke udang Iya, faname ini. Kalau mau iya. berguru silakan ke Pak Yon ya, Oh Pak. monggo. Alhamdulillah ya gubuk kita ini nggak pakai pintu. Kalau kami bilang nggak pakai pintu. Jadi 24 jam online. Siapapun yang mau sharing-sharing ya jangan belajar lah. Saya bukan orang yang pintar kali. Kita sharing-sharing, saling komunikasi untuk kemajuan budidaya kita. Insya Allah
yakin dan saya sangat yakin budidaya udang faname ini sangat menjanjikan untuk kehidupan kita. Oke, Iya. Pak, yang buat kita penasaran ya, tadi Iya. begitu kita masuk kok ada papan tulis gitu. Apakah di sini ngebuka les gitu ya, Pak? Sebenarnya kalau untuk buka les enggak, ini untuk pribadi saya sendiri. Ya, kita juga membuat namanya jurnal itu, buku-buku saya juga tuh, wah, sampai yang udah penuh. Jadi kita mau setiap harinya membuat jurnal. Jadi hari ini, periode ini, siklus ini, udang kita sakit. Masalah kita cek parameter air kita itu bagaimana kok sehingga yang kena WFD, pakan kita bagaimana, sampai di situnya. Jadi papan tulis itu, Pak, tadi kita lihat ada pagi, siang, Sore, malam. malam. Iya. Itu untuk kasih makan. Untuk proses feeding atau kasih makannya, benar. Oke, kalau pagi biasanya dikasih apa, Pak? Kalau pagi, kalau saat ini aku membuat ramuan itu kita memakai molasenya di bawah ya, pakai molase. Kalau semua orang yang budidaya, peternak pahamnya itu molase. Kalau kita bilang apa namanya? Tetes tebu. Tetes tebu itu peternak paham itu. Molase itu 10 mili per kilo pakannya. Terus itu kita bantu dengan enzim. Selain fungsi untuk campur pakan, dia juga untuk mengaplikasikan di air. Sebagai enzim ini apa? Katalisator. Molase tadi itu apa? Itu sifatnya karbon. Nah, begitulah. Terus molase nanti kita kalau pagi hari itu saya pakai citosan. Nah, citosan ini yang untuk anti mencretnya atau kita bisa juga menambah ke nutrisi atau menambah bobot udang. Itu citosannya ya, Pak ya. Iya, terus temu putih ini tadi. Dia ini kalau kita manusia konsumsi temu putih ini bisa juga untuk prostat, bisa juga untuk kanker temu putih, banyak fungsinya. Jadi seperti jamu-jamuan kita pakai. Terus yang terakhir itu kita kalau untuk siang, udah cukup 4 macam dia kalau untuk pagi hari. 4 aja? Iya. Kalau siang, Pak? Kalau untuk siang, molase, yang tetap itu molase dengan isonya. Karena dia sekalian fungsi untuk aplikasi air. Oh, gitu. Nah, iya, supaya air kita selalu terjaga, air kita selalu di kecerahan dapat di 20 minimal, begitu. Karena kalau air kecerahannya itu sudah di bawah 20, itu akan cenderung keruh dan udang kita akan nafsu makannya berkurang. Iya. Dan itu nanti akan terjadi namanya, ya itu tadi, amonia itu yang seperti bubi itu akan mengakibatkan amonia. Dan amonia itu biasanya dominan dimakan sama udang. Itulah namanya udang. Udang ini sudah kita kasih makan pabrikan, dia lebih milih kotoran. Makanya harus selalu bersih. Inilah udang mengkek namanya. Harus minta disayang. Harus minta Setiap hari harus kita cek air, rumahnya harus bersih. Maaf kita bilang klosetnya itu, dia pakai kloset juga, Mbak. Seperti kita di rumah. Klosetnya itu setiap hari harus kita bersihkan. Berarti bukan hanya istri dan anak aja yang disayang ya, Pak? Enggak, ini udang juga udah bertambah butuh tapi disayang ya, karena dia akan menambah penghasilan kita. Kalau Gitu. ada penghasilan otomatis anak sama istri makin sayang ya, Pak? Makin sayang, alhamdulillah. Benar, Gitulah kira-kira. Ya. Jadi memang pemirsa, ramuan ini bukan sekedar dikasih saja, tapi melihat juga situasi dan juga kondisi kolamnya. Sifatnya kondisional. Kondisional. Jadi kalau mau berguru nanti datang. Iya, insya Allah. Jadi kita sama-sama sharing dan sama-sama belajar. Iya, benar, Pak. Begitulah. Tapi mungkin Pak, apa sih kesulitan atau permasalahan yang sering terjadi buat Bapak nih dalam menambah udang ini? Dalam budidaya ini ya. Jujur kalau cerita tentang kesulitan, namanya kita mau usaha apapun atau dalam bidang apapun, selalu namanya rintangan itu kan tetap selalu ada. Masalah itu kan selalu ada. Pada saat ini kami khususnya lah pembudidaya di sini, ya kami memohonkan juga ya seandainya pemerintah daerah juga mendengar dengan acara yang hari ini kita buat, ya kami mohonkanlah tentang pedulinya kami pembudidaya udang faname, khususnya satu penyuluh lapangan atau orang yang mengerti ilmu budidaya udang faname, tolonglah bantu kami untuk mensosialisasikan bagaimana budidaya udang faname ini supaya bisa menjadi hasil kehidupan daripada meningkatkan ekonomi desa Tanjung Rejo khususnya yang sekarang ini. Benar sih, karena kalau dipikir-pikir ini investasi jangka panjang ya, Pak? Jangka panjang dan investasi yang sangat menjanjikan. Iya benar, Iya. bisa dibangun pemirsa dan bisa memutarkan ekonomi Benar masyarakat sekali, Mbak. sekitar, Benar ya, sekali, Pak? Mbak. Khususnya di Tanjung Iya. Rejo ini. Desa Tanjung Rejo ini. Karena kalau kita lihat dari rata-rata masyarakat di sini kan rata-rata itu punya lahan. Jadi alangkah sayangnya lahan itu kalau misalnya kita biarkan, kalau nggak kita kelola,
dan dasar airnya kita kebutuhan salinitas 20 untuk budidaya udang faname ini di sini juga sudah oke. Benar-benar, Dan Pak. bisa sangat menjanjikan. Jadi ngapain kita harus import ya, Pak? Benar sekali. Jauh-jauh Iya. didatangkan dari luar negeri, sedangkan Iya. kita sendiri bisa membudidayakannya Iya, ya, Pak, benar dan sekali. menghasilkan Ha-ha. ekonomi yang terus berputar nih, pemirsa. Iya. Pak, mungkin untuk yang terakhir apa sih pesannya nih kepada pembudidaya udang faname atau mungkin pemirsa yang ada di rumah ini pengen memulai usaha pembudidayaan udang faname ini, Pak? Kalau saya berpesan dengan rekan-rekan yang kalau boleh kita bilang kalau bahasa kami salam satu anco buat rekan-rekan pembudidaya udang faname, salam satu anco. Ayo mari kita tetap semangat dalam berbudidaya. Walaupun pada saat ini kita lagi musim atau serang wabah atau virus atau bagaimana, tapi semuanya akan bisa kita jalani apabila kita mau konsekuen dalam berbudidaya, mulai dari tahap persiapan sampai tahap panen kita persiapkan. Dan mari sama-sama kita selalu belajar dan belajar, tetap semangat. Mudah-mudahan budidaya udang faname akan maju, akan memotivasi ekonomi kita yang akan datang. Terima kasih. Oke, siap Pak Komandan. Siap. Emang kayak gitu ya Pak kalau Oh, dia iya. dari angkatan gitu ya Pak ya. Semangat Itu tadi dia. semangatnya memberikan spirit buat kawan-kawan ya kan. Jadi ayo jangan pernah gagal bangun lagi sampai kita bisa mencapai ke satu titik tujuan. Wih, Ah, tepuk kan tangan begitu, dong oke. semuanya. Tadi apa tuh Pak? Salam satu. Salam satu anco Apa buat itu, Pak Anco? anco yang tadi kita lihat cek untuk udang tadi. Oh, Nah, jadi semua itu. pembudidaya udang faname itulah barometer untuk melihat kesehatan udang, melihat barometer pakan udang kita kurang pakan atau tidak daripada anco tadi. Oh, Nah, jadi semua pembudidaya pembudidaya, dari si Anco itu tadi ya Pak ya? Makanya kami buat namanya salam satu anco. Iya, sekali lagi mungkin Pak biar semangat salam satu Anco. Salam satu anco buat pembudidaya udang faname khususnya wilayah Desa Tanjung Rejo, Palu 80. Oke, tetap semangat. Baik, Bapak terima kasih banyak Oke, Pak Yon sudah ya. memberikan informasi dan juga edukasi kepada kita semua Oke. khususnya dan pemirsa mungkin yang ingin memulai pembudidayaan udang faname ini, kita juga jadi tahu Pak. Iya, iya. Ternyata kalau udang faname ini memang udang yang mengke ya Pak ya. Udang yang manja. Manja, perlu harus dengan- dilihat, harus seperti dilihat, apa harus sanitasinya. diamati. Boleh dibilang kalau sampai mau bubuk harus kita bubukkan. Iya, Begitulah benar-benar. kira-kira. Iya. Tapi cuannya kan Pak, Cuannya sangat menjanjikan, Dan oh, rasanya iya. juga enak sekali Oh, pemirsa. iya. Jadi nanti Ah. setelah ini mungkin kameramen, kru-kru semua mau merasakan, boleh ya Pak? Silakan. Nah, Ya. pemirsa terima kasih Anda sudah menyaksikan Ayo Bertani di segmen Oke. kali ini. Ya, semoga tayangan kali ini memotivasi dan juga memberikan informasi kepada Anda semuanya. Kini saatnya saya Putri Zain pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Salam satu ancu. Salam satu Anco. Oke.